ajak ngobrol ini Janet untuk gabung. Silakan Janet. Hai. Janet cantik amat sama Odi. Oh, teman kuliah. Teman kuliahku banget. Senang banget. Iya, Janet tuh sastra Inggris. Aku waktu itu sastra Belanda satunya. Hai Janet, kamu sudah berubah. Janet sudah Ada berubah senangnya sekarang. reunian lagi akhirnya. Silakan Kamu gak ketemu Oki. Gayanya masih sama. Ayo masih sama ya, silakan ketemu Mbak Vera. Aku akan jadi pemakai bajumu berarti. Janet ketemu sama Mbak Riri. Silakan. Aduh lucu banget ini dua-duanya. Janet di sini dekat aku yuk, kita ngobrol-ngobrol di sini. Ini baju kamu sendiri nih? Iya, ini baju aku sendiri. Kamu ngedesain sendiri nih? Iya. Keren banget ya, lucu banget loh Aku beneran. suka giniin Janet waktu zaman kuliah karena aku gemes banget sama Janet. Aku suka meluk-meluk gitu. Iya bener Mbak. Bener banget. Kayaknya mungkin enak deh. Iya. Pagi-pagi nanti kita ngobrol banyak sama Janet ya. Bagaimana sih akhirnya bisa ngebuka apa? Jadi clothing line sendiri ya? Clothing line sendiri ya. Gitu. Udah lama berjalan? Udah sekitar setahun lebih beberapa bulan lah. Setahun beberapa bulan. Berjalan dengan baik? Lumayan. Iya ya, gemes ya. Lucu banget deh Makanya nih. peluk aja pasti empuk enak. Tapi emang gemes banget nih gaya-gayanya nih. Oke, nanti kita ngobrol lagi gimana akhirnya Janet bisa bikin baju sendiri dengan ukurannya ngedesain sendiri gitu ya. Kamu gemes bener sih ya. Gemes banget. Iya. Kita nanti ngobrol ya sama. Ini seru loh obrolan kita pada pagi hari ini. Banyak sekali komentar-komentar di Instagram kita juga yang mensupport Mbak Riri, Mbak Janet gitu ya, merasa terinspirasi dan sebagainya. Mungkin ada juga yang masih sedih Mbak, nanti mungkin bisa diajak ngobrol kali ya sama komunitasnya Mbak Riri ya. Sekarang kita mau ngobrol sama Janet nih yang udah 1 tahun lebih punya label baju sendiri, ngedesain sendiri untuk ukuran yang apa? Besar gitu ya. Kalau besar mah sebut aja besar. Oh gitu ya, jangan Bener besar gitu ya. Besar gitu, jangan malu-malu gitu ya. Saya malu-malu emang besar kok. Iya. Mbak Janet, tapi pernah mengalami masa-masa yang dialami sama Mbak Riri nggak sebelumnya? Up and down-nya, jatuh bangunnya, pergolakan konflik-konfliknya sebelum akhirnya bisa menentukan, oke, gue buka aja baju sendiri nih, bikin baju sendiri gitu. Up and down ada pasti kan semua orang. Kalau dulu aku mungkin karena dulu apalagi masa-masa SMA, masa-masa kuliah kan kita pengen pakai baju kece. Iya. Mau kita segede apapun pasti kan pengen terlihat cantik, pengen modis. Cuman saat itu kan masih susah nyari baju-baju besar. Jadi ya akhirnya Baju apa Mbak waktu itu? akhirnya aku pakai baju cowok. Iya, Oh, aku yang ingat banget gombrong-gombrong zaman gitu. kuliah. Sedih banget. Iya, soalnya kan lebih besar baju-baju laki-laki. Terus kalau jadi banyakan seringnya pakai kaos, pakai jeans celana laki-laki. Dulu juga sepatu masih agak susah kan nyarinya, meski pakai sepatu klub laki-laki juga. Dan maksudnya aku sejak SMP, sejak SMA itu suka sekali dengan fashion. Jadi ketika harus pakai baju laki-laki tuh aduh sakit itu di sini. Sedih banget. Kayak apalagi dulu kan ketika kuliah semua orang pakai baju modis-modis. Waktu itu kan lagi tren yang Japanese fever, semua orang Jepang-Jepang. Harajukuan. Dan waktu itu di kampus banyak sekali yang kayak gitu dan aku iri. Aku pengen seperti itu, tapi saat itu orang tua menganggap bahwa karena aku gemuk, jadi masa depan di dunia fashion itu kemungkinan kecil. Soalnya nanti kan mana ada orang yang mau pakai baju orang yang gemuk. Kamu kurusin badan dulu aja kalau mau di fashion. Cuman saat itu aku pikir ya udahlah. Emang dari waktu itu aku masih gampang nyerah. Aku yang ya udahlah, udah nggak didukung orang tua, ya udah. Jadi aku pindah ke passion kedua aku. Passion kedua aku ada di sastra waktu itu. Di sastra, aku ambil sastra jadinya setelah lulus kuliah aku ngajar. Aku sempat ngajar di SMA swasta 2 tahun. Tapi di sana orang tuaku they don't think I'm happy. Kayak mereka nggak nganggap aku bahagia. Mereka nganggap bahwa kayaknya ada yang kurang. So mereka nanya, kamu sebenarnya maunya apa? Kamu sebenarnya ininya apa? Passion kamu di mana? Kamu sebenarnya maunya jadi apa sih sebenarnya? Kenapa kamu ketika orang gemuk susah cari kerjaan, kamu punya kerjaan, kamu malah kelihatannya kok aduh gini aja, kok hidupnya gini aja, tiap hari pergi ke sekolah, ngajar, pulang. Aku bilang bahwa ya aku pengen lanjut coba di fashion. Apalagi sekarang komunitas besar kan sudah banyak.
udah ada banyak komunitas-komunitas besar, dan di online juga udah mulai terlihat bahwa ada kok masa depan bisnis online. Jadi aku berusaha untuk ya udah, karena aku untuk modal kecil aja, karena aku awalnya cuman aku mulai dari 24 baju. Aku mulai dari 24 baju. Sih sebenarnya. Enggak dong, 24 baju itu dikit. Karena 24 baju itu 6 model. itu kecil. Itu cuma 6 model, dan satu model cuma 4. Dan itu kerasa banget bahwa itu dikit. Itu dikit banget. Dan waktu itu nyari itunya juga susah. Nyari bagian produksi yang mau ngeproduksi cuman segitu. Karena bagian produksi nggak mau, pada umumnya nggak mau kalau cuma dikit-dikit kan, apalagi kita ukurannya besar, pola harus bikin dari awal, terus bahan juga kan aku harus beli bahan, dan aku juga lebih banyak untuk itu, seperti itu. Tapi waktu itu aku putusin untuk aku mau coba jalanin di bisnis ini, aku mau coba jalanin di plus size karena pasarnya ada, dan aku tahu kok perasaan orang-orang yang kepengen Cantik kok, tapi lihat terlihat cantik. Ya, ini pas kita pemotretan di Ancol. Ini yang pemotretan Janet apa teman-teman? Ini teman-teman aku. Itu bagus-bagus loh. Iya, kok bagus. Aku tadi Ini bilang pas edisi Natal kemarin. Natal tahun baru. tuh kan masuknya lucu-lucu lucu loh ya. sebenarnya. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik ya sampai saat ini Iya, ya bisnis alhamdulillah. baju ini ya. Karena memang komunitasnya udah ada, banyak yang sudah ini. Waktu dulu kenapa nggak bikin sendiri aja ya waktu pas lagi SMA kuliahan itu? Mungkin agak susah karena bikin baju sendiri. Karena aku kurang bisa jahit. Aku kan jadi miring kita kan dada miring gitu kan. Tukang jahitnya gitu belum Tukang dapat jahitnya, ya waktu dan itu. waktu itu kan tukang jahit agak mahal kalau kita cuma bikin satu, apalagi kan Janet, itu jatuhnya mahal. pernah nggak sih di sekolah atau di kuliah gitu? Kalau tadi Mbak Riri kan ada panggilan-panggilan yang kayaknya tuh jahat banget gitu kan. Janet tuh pernah ada panggilan-panggilan nggak sih teman-teman? Panggilan-panggilan tuh pasti ada. Yang aku inget banget malah ketika aku SD. Oh gitu. Karena dari SD udah lumayan besar. Dan tahu kan anak-anak SD tuh kayak apa, gampang terpengaruh banget. Jadi ada satu anak laki-laki yang hobinya nusuk aku pakai pensil. Aduh, dikirain balon gitu supaya Ya. kempas gitu mungkin gitu. Kalau Apa nusuk, gimana? kalau dia nusuk Jahat dan kita banget. marah, Ini waktu SD ya mbak? Tapi lucu Janet, ya Allah. oh ya ampun, aku emang lucu. Makasih, aku emang lucu. Iya lucunya masih lucu. Dia gini, ya bukan lucu tahu. Ih. Oke, kemudian apa yang dilakukan? Jadi sama yang si dia anak lakukan itu? adalah dia nusukin tangan aku, tangan dan punggung aku pakai pensil. Kalau aku marah, alasan dia, nanti kan kamu jadi kurus. Oh gitu. Maksudnya apa ya? Halo, nyamuk aja nyedot ke kurus-kurus, apalagi kamu cuma nusuk doang. Itu ya waktu itu ya, dan sedemikian Iya. sedihnya untuk itu ya pada apalagi pada saat SD ya. Oke, kembali kepada urusan desain nih. Sekarang 1,5 ada ciri-ciri yang membedakan nggak sama baju-baju untuk ukuran big size di luar sana? Kalau aku lebih suka baju-baju yang body fit, yang ngepas badan terutama, karena menurut aku kalau kita udah besar dan kita pakai baju terlihat gombrong, terlihat itu akan membuat kita terlihat besar. Seperti ini contohnya baju yang aku bawa, yang satu baju yang dipakai yang body fit, dan satu lagi yang kelihatan bahwa dia terlalu besar. Dan ketika terlalu besar malah terlihat gemuk kan. Sebenarnya patung ini lebih kecil loh daripada yang sebelahnya. Oh gitu. Bahannya enak loh. Iya, kita sekarang pakai bahan jersey. Pakai jersey yang kalau yang di sebelahnya yang agak mekar ini kita pakai bahan sebutannya scuba sekarang. Tapi memang lebih girly gitu Lebih ya, girly. agak desainnya gitu Kita ya. kan aku juga girly. Aku kan imut-imut gimana gitu. Iya. Jadi memang sesuai sama yang diinginkan sama Mbak Janet. Iya dong. Oke, pertanyaannya sekarang. Tadi kan orang tua nanya waktu kamu ngajar bekerja sebagai guru gitu ya, kau kayaknya nggak bahagia gitu kan? Sekarang setelah punya label sendiri, masuk ke dunia fashion dan alhamdulillah jalan, apa rasanya bedanya sebelum dan Bisa pakai sekarang? baju seperti ini. Sekarang rasanya pasti bahagia banget karena tapi yang sebenarnya yang bikin aku, jadi aku bahagia karena aku bisa terlihat cantik, tapi aku lebih bahagia lagi karena dengan baju-baju cantik yang aku buat banyak juga yang juga bisa terlihat cantik seperti Untuk itu. orang lain. Betul. Untuk Iya. teman-teman yang punya masalah Yang sama karena bukan cuma aku kan yang gemuk, Iya. pasti banyak orang-orang lain yang gemuk.
Jadi aku pikir ya kalau dengan baju aku ini aku bisa bikin orang lain seneng, kenapa enggak? Membayangkan pada saat waktu dulu kamu nyari baju Iya. susah, sekarang udah ada baju susah, kamu merasa bisa membantu orang-orang yang pada saat kamu dulu gitu kali ya Mbak ya? Betul, Luar kan seperti biasa. itu. Mbak Farah Keren gimana? banget. Dari tadi keren banget. Jadi gini loh Mbak Maudi, melihat teman kita berdua Janet, Mbak Riri tuh kayak gini loh. Mereka itu memberikan lampu buat kita. Jadi insight, inspirasi bahwa hidup itu tentang pencarian jati diri ya. Our homework, PR kita di dunia ini kayaknya adalah mencari jati diri yang seutuhnya. Jadi ketika kita tahu jati diri kita apa, kita jadi connected dengan orang di sekitar dan ke atas. Nah maksudnya gini, gimana cara mencari jati diri kalau selama ini yang kita ingat di kepala kita adalah yang buruk-buruk, pernyataan orang yang negatif-negatif bahwa kamu babon, kamu pasti nggak bisa, nggak ada yang mau anu-anu gitu loh. Nah kita human mudah banget ngambil ingatan-ingatan yang buruk karena tampaknya manusia-manusia itu suka sekali punya alasan untuk bersedih, punya sekali butuh alasan untuk masuk ke dalam Dan mereka terfokus pada kesedihan itu. exactly. Padahal kalau kita lihat dari teman kita yang datang hari ini adalah untuk menemukan jati diri kita harus eksplorasi diri kita sendiri. Mengeksplornya gimana ya? Tadi dia nyobain loh fashion terus dijatuhkan sama keluarga. Oke, coba ke bahasa dulu deh nyarinya. Tapi akhirnya ketemu juga ke fashion kembali. Mbak Riri juga gitu. Jadi ada pencarian-pencarian yang kita lakukan dengan mengeksplorasi diri. Nah, itu sebab sahabat perempuan yang tadi ngerasa gemuk, ngerasa aneh, ngerasa jelek, ngerasa seterusnya. Make sure lakukan banyak kegiatan sehari-hari biar kita paham yang mana yang jadi kelebihan kita. Saat kita paham kelebihan kita seperti apa, kita mulai menemukan satu titik terang tentang diri. Ingat, terima masukan baik yang positif maupun negatif, dan kalau bisa negatifnya jadikan introspeksi aja deh, bahan introspeksi. Yang positifnya jadikan bahan untuk memberi konfirmasi bahwa you are okay, karena semua orang pada dasarnya adalah okay. Iya, gitu Itu ya. aja, Mbak Maudi. Mbak Ki kan kenal nama Mbak Janet dari zaman kuliah dan sekarang ngelihat sampai di sini udah punya clothing line sendiri, udah usaha betul, gimana? yang paling jelas terlihat berbeda dari Janet ya tadi dari penampilan, tapi ramahnya tetap, senyumnya tetap, dari ramah dulu dari sama, perilakunya tetap sama, hanya penampilannya berbeda. Tapi yang menarik dari sahabat perempuan Mbak Riri maupun Janet pada hari ini, Khairunas Adfahulinas, baik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Mbak Riri menjadikan dirinya bermanfaat bagi orang lain dengan cara membuat komunitas dan membuat buku. Itu berbagi kepada orang lain. Kalau Janet membahagiakannya orang lain dengan cara apa? Bermanfaat bagi orang lain dengan cara menyediakan baju-baju untuk para sahabat perempuan di luar sana yang bertubuh gemuk. Itu cara membahagiakan orang berbeda-beda. Tapi yang jelas kepribadian dari dua orang ini kita lihat dan kita rasakan auranya di sini adalah orang-orang yang positif, ya nggak sih? Kita jadi merasa apa ya? Happy, merasa senang berlama-lama berbicara dengan mereka. Banyak orang-orang yang tadi saya katakan berfokus pada kesedihannya saja. Jadi bertubuh gemuk, sudahlah bertubuh gemuk tapi merengut, mukanya galak, cemberut gitu. Gimana orang bisa deketin? Gahar gitu, takut Personalitinya aja nggak baik. Tapi coba kalau Allah anugerahkan sudah tubuhnya misalnya memang besar gitu ya. Tapi kalau dalam personalitinya baik, murah senyum seperti keduanya, menebarkan yang bermanfaat seperti keduanya, nggak kelihatan lagi gemuknya. Yang kelihatan bakatnya, yang kelihatan baiknya, yang keinget senyumnya, bukan gemuknya yang teringat oleh banyak orang. Bener banget Ustaz Zoki. Itu kalau ketemu orang kita lihat apa, bukan tubuhnya loh, matanya. Iya. We look into their eyes. Gitu. Betul. Sampai Oke. ke hatinya. Ini nggak hanya ada Mbak Riri dan Mbak Janet di sini, kita juga mengundang sahabat perempuan untuk bisa menginspirasi sahabat perempuan di luar sana juga. Ada perwakilan dari Ikatan Wanita Gemuk Indonesia, Kagumi. Kita undang yuk, ada Mbak Rika dan Mbak Dona. Mbak Rika dan Mbak Dona silakan bergabung. Oke. Kecil-kecil loh ya. Iya kan. Assalamualaikum. Silakan Sudah datang Mbak. Ya, ini Mbak Rika. Oh, Mbak Dona. Silakan Mbak Dona bergabung, ketemu dengan mana dulu deh, boleh. Ini silakan. Mbak Dona. Tadi kita udah ketemu ya tadi ya. Mbak Janet jadi Mbak Orki. Salam dulu. Kenalan Ini adalah dulu. Mbak Rika. Iya. Halo. Mbak Rika, Cantik ya. silakan, Mbak. Mbak Dona sama Mbak Rika di sini tengah-tengah ini cantik-cantik semua. Oke, kita akan ngobrol mengenai Kagumi, Ikatan Wanita Gemuk Indonesia. Apa sih ini, komunitas yang sama kah? Siapa yang boleh masuk, kegiatannya apa? Banyak banget pertanyaannya. Gimana Mbak? Silakan Mbak Dona. Awalnya sih kita terbentuknya itu hanya dari kita biasa ngumpul-ngumpul terus kita ya berenang bareng, karaoke bareng. Terus kita tercetus kenapa sih kita nggak bikin satu komunitas, karena kita di situ sharing satu sama lain. Banyak hal Akhirnya, yang kita sharing pada saat berkumpul. Ada beberapa teman mungkin yang men-sharingkan masalah mereka gitu kan.
Utamanya sih karena urusan bentuk badan yang besar gitu. Jadi memang di perkumpulan itu juga kita jadi saling support ya. Kita saling support, saling mendukung supaya kita-kita ini yang ngumpul nih nggak cuma sekedar ngumpul-ngumpul, tapi juga ada hal positif yang bisa kita bawa setelah kita selesai kumpul nih, gitu, untuk diri kita sendiri gitu. Jadi sebetulnya sih lebih ke bagaimana sih kita mau mengembangkan pribadi kita gitu, membentuk karakter yang lebih bagus. Dengan apa tuh Mbak misalnya? Misalnya kan datang rame-rame gitu ya kumpul gitu. Terus ada yang bilang susah nih ditolak kerjaan karena kegemukan misalnya. Nggak tahu ya kan masalahnya apa gitu. Ada yang Terus seperti itu memang. iya. Tinggal pasangan misalnya. Oh iya, ada. Betul. Nah, itu cerita gitu. Iya, mereka biasanya gitu sharing. Di forum gitu ya Mbak ya? Apa gimana? Ngobrol biasa kali Sometimes ya. kadang cuman by chatting, by apa kayak gitu. Kalau pas ketemuan, oke, mungkin ada beberapa temen yang dia lebih intens kayak gitu. Betul. Terus dalam hal apa kalian saling mensupportnya? Udah kalau gitu mari kita olahraga bareng atau misalnya apa atau ngapain sih Mbak gitu? Betul, kita memang ada olahraga bareng. Ada, gitu. Terus kita juga ada yang dancernya. betul. Ada voice-nya juga untuk nyanyi, ada yang dangdutnya segala Betul. macam. Jadi apa sih Gitu. artinya gini, badan gemuk ya, tapi kan pasti ada hal-hal positif dalam setiap manusia ya, kita percaya gitu. Ayolah kita gali gitu. Kamu punya bakat apa sih? Apa sih kesukaan kamu gitu? Ya diolah, di apa ya, diasah lah gitu. Kalau memang ada yang suka dance gitu, ya silakan gitu. Ayo kita bikin kelompok, kita bentuk gitu kan. Dan suka nyanyi ya, ayo gitu. Mbak, maaf yang boleh masuk ke komunitas ini Hanya wanita. hanya wanita dan ada minimal Enggak, badan Enggak. Siapapun Kita enggak, boleh. kita enggak pakai itu. Jadi tapi memang khusus perempuan. Oke, Gitu. nanti kita lanjutin ngobrol lebih jauh ya dengan Mbak Rika dan Mbak Dona gitu ya. Sahabat perempuan, kalau ada yang mau disampaikan, ada yang mau tanya-tanya, yuk silahkan yuk. Mungkin ada yang mau bergabung atau ada ide, ada yang suka ini nggak atau itu nggak. Yuk langsung ya ditunggu di Curahan Hati Perempuan sesaat lagi. Nggak banyak waktu lagi, kita langsung dengerin aja nih dari Mbak Rika dan Mbak Dona. Apa sih apa keuntungannya, manfaat yang dirasakan kalau bergabung dengan Kagumi ini dan untuk membantu sahabat-sahabat perempuan lainnya? Silakan. Oke, Dona deh. Kalau keuntungannya satu sama lain itu kita bisa support satu sama lain dan kita bisa kasih mereka misalkan kayak gini, seperti yang tadi saya ngobrol tuh, masing-masing pertama mungkin dari kayak Mbak Riri pernah cerita itu berdamai dengan diri sendiri dulu, sebab kebahagiaan kita itu nggak tergantung dari orang lain, tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kitanya nggak happy ya gimana kita mau bawa happy. Silakan gitu. Aku setuju dengan Mbak Dona gitu, bahwa poinnya adalah yuk kita berdamai dengan diri sendiri. Itu poinnya, menerima dan bersyukur gitu. Artinya dengan tubuh gemuk, gue masih punya kondisi lengkap gitu loh, nggak kurang satu apapun. Aku masih dikasih otak. Kita biarpun kita gemuk, ayolah kita boleh diadu lah, smart gitu. Kita masih punya apa ya istilahnya, bakat-bakat yang lain lah gitu. Dan di komunitas ini banyak profesi lainnya ya, Betul, jadi bisa betul. saling sharing Kita gitu sharing. ya. Jadi memang tidak hanya melulu iya. tidak hanya melulu sharing soal apa ya, masalah-masalah berbadan gemuk, tapi banyak hal gitu. Karena kan ada lawyer, ada dokter, jadi kita bisa sharing macam-macam gitu. Silakan Mbak Riri. Kalau aku sih pesannya cuma satu, balik lagi selalu bersyukur dalam segala hal. Kemudian untuk perempuan-perempuan di luar sana, kalau mau membuat komunitas silahkan buat komunitas, mau buat perkumpulan silahkan. Semakin banyak semakin happy gitu kan ya. Karena kamu nggak sendirian lagi, iya. kamu pada teman mensupport gitu kan. Ya, aku senangnya karena sekarang sudah banyak. Itu aja sih yang aku senang. Dan ketika makin banyak, harus saling mengerti, harus saling menghargai dan tidak menjatuhkan satu sama yang lain. Itu keren banget. Itu Sip. sih ya. Janet, semua nanyain baju kamu tuh. Gimana nyarinya tuh? Jadi Silakan, apa baju yang aku bisa dibeli di Facebook dan di Instagram. Kalau Facebook bisa di search Jane, JANE KOO plus size. Kalau di Instagram namanya sama @janeko plus size +. Terima kasih sekali Janet, Riri, terima kasih Mbak Rika, Mbak Dona, terima kasih Mbak Vera dan Mbak Ovi juga. Semoga sahabat perempuan yang nonton sudah ya terinspirasi, stop menyedih-jedihkan diri sendiri, stop sendirian, ayo cari teman, bermanfaat, berkarya, tahu maunya apa dan bahagia diri sendiri. Oke, ketemu besok ya insya Allah.